Gofar Hilman. Panji Pragiwaksono. Selamat datang di Ngobrak. Bukan dong, itu aja gua. Oh iya. Itu aja gua. Sebelum lu nonton videonya, gue mau ngasih tahu bahwa Stand Up Comedy World Tour gue, Komedo Menoi, bergulir mulai tahun ini dari Agustus sampai dengan November untuk 15 kota nasional. Semua tiket masih tersedia, kecuali Yogyakarta. Makanya gue selalu bilang, kalau beli tiket gue jangan ditunda, nanti menyesal belakangan. Silakan dicek informasinya di tersinggung-oleh-panji.com untuk harga tiket, kelas tiketnya, di mana tempatnya, siapa openernya, termasuk kalau misalnya lu nggak nyaman untuk beli tiket online, ada informasi tentang tiket boxnya, alias tempat-tempat di kota lu di mana lu bisa beli tiket secara cash gitu, COD, lu samperin, kasih uangnya, dapat tanda terima. Silahkan dicek informasinya. Ini adalah pertunjukan stand up comedy dengan protokol yang menurut gua sangat didesain dengan baik, sangat ketat. Karena ini bukan cuma hasil karangan gua dan tim, tapi hasil diskusi dengan sejumlah fakultas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran kampus-kampus di Indonesia. Protokol kesehatannya juga bisa lu baca di tersinggung-oleh-panji.com, bahkan bisa lu unduh di sana. Terima kasih banyak dan silahkan menyaksikan video ini. Gue ya pertama kali tahu Gofar, bahkan pertama kali follow Gofar adalah gara-gara Aryan ngirim buku ke gue. Bukunya masih ada di ruang tamu gue. Buku apa tuh? Itu yang lu... Oh, Khotbah Timeline. Iya. Itu pertama kali gue tahu lu. Dan waktu itu Aryan ngubungin, gue punya temen namanya Gofar, lucu banget orangnya. Gue nggak tahu dia bilang temen gue mau ngirim buku atau gue yang mau ngirim bukunya dia ke lu, tapi dia ngirim bukunya. Gue lihat bukunya, ini aneh banget manusia. Lu pernah baca nggak tuh? Itu kumpulan apa sih? Kumpulan tweet Khotbah Timeline. Iya. Yang kalau sekarang mungkin gue bisa dipersekusi kali ya. Bener. Iya gak sih? Bener. Jadi waktu gue nggak tahu Gofar siapa saat itu ya, nggak tahu Gofar siapa. Tapi kesan pertama yang gue terima adalah anjing, ini orang aneh banget sih. Sampai sekarang masih ada di ruang tamu. Pada saat itu gue kan nggak kenal lu ya, pada saat itu momen dalam karir lu tuh apa sih? Lu tuh apa tuh waktu itu? Awal-awal kan social media personality aja. nge-MC awal-awal. Awal nge-MC. Terus bisa dapat kesempatan nge-MC dari mana? Karena lu belum siaran kan? musik. Ngeband kan dulu gua. Oh iya. Terus lu ngeband ya. Wah, nih anak kayaknya cocok jadi MC nih. Jadi beberapa acara musik tuh gue MC-nya. Terus udah gitu mulai tuh ke bikin-bikin toko dulu. Terus main sosmed. Sebenarnya awal-awalnya sih bukan dari Twitter, justru dari Facebook. Facebook? Iya. Di Facebook nggak posting-posting? Enggak. Kalau nulis gue pertama kali di Friendster. Friendster? Iya. Gue nulis blog kan waktu ketika Friendster itu pertama kali, si Friendster itu pertama kali punya fitur blog, gue nulis tuh. Judulnya adalah Kenapa Cewek Cantik Harus Berkulit Putih. Respect. Respect sekali. Dan 2004 kali. Iya, itu lu umur berapa? Sekolah atau enggak, udah kerja gua. 2004 2003 gua lupa gitu. Pokoknya kalau Friendster tuh kan iya benar sekitar segitu. Iya. Umur 20-an. Akhirnya ya gua kan lulus tahun 2001. Usia gue tuh 17. Kita tuh seangkatan ya, Far? Kagak. Lah kok lulus 2001 lu? Lulus 2001. Lah gue lulus 2001. Lu lahir kapan? Gue yang bego kali ya. Lu lahir tahun berapa? 97. 79. Ya kagak, gua 83. Lah kok lulusnya bareng? Lah gimana sih? Lulus SMA. Gue pikir lulus kuliah. Lulus SMA. Apa gue bego? Padahal gue bego banget dah. Lulus SMA. Oh, lulus SMA. Iya. Oke, jadi waktu itu tuh lu udah kerja sebenarnya. Udah. Lulus di Friendster. Lulus di Friendster tuh, kerja kantoran dulu kan. Apa kerjanya? 2003 kerja kantoran. Wah, kerjaan mantep. Dulu kan lulus SMA dagang-dagang kaki lima lah. Dia jual gesper apa segala macam. Wow. 2003 pekerjaan gua adalah ini masukin pengadaan ke departemen. Departemen apa? Pertanian, kesehatan, semuanya. Aneh banget kerjanya. Parah. Bisa nyambung ke situ gimana ceritanya? Karena emang gue suka musik kan. Dari pertama kali ngeband tuh dari SMP. Lah kok jadi pengadaan tuh apa? Karena kompromi, adik gue harus makan. Iya. Tapi terus yang nyambungin ke situ apa? Kenapa bisa kerja di situ? Dikasih tau om gue ada kerjaan ini.
Oh, Om Makanya ya udahlah, yang penting makan dulu, ada gaji yang stabil tiap bulannya. Kalau dagang kan nggak stabil cuy. Dulu gitu kan. Paling kaki 5. Iya. Nah, Kaki 5 tuh maksudnya dagang emperan. Kalau misalnya ada acara musik, gue ngelapak di luar, pakai terpal gitu-gitu. barangnya ngambil dari mana? Ini apa namanya, kaset-kaset punk hardcore band-band lokal. Wah, respect banget. Terus gue bikin record label. Hah? Yui, namanya New Heaven Record. Yui. Pada zaman itu? Coba 3 rilisan doang. Karena nggak ada duit. Pertama band Singapura, dulu kita bilangnya post hardcore, tapi sekarang orang mungkin bilangnya emo ya, screamo ya. Iya, iya. Ada Jayala band Singapura, terus rilisan kedua band gue. Gue tuh ada, selain punya band-bandan punk, punya band-bandan hardcore. Satu band straight edge semua, kecuali gua doang kalau manggung mabok. Padahal kalau misal dia nyanyi kayak straight edge forever gitulah, clean, don't fuck, don't drink, don't smoke, Dia mabok. Gua mabok, Tidak sesuai. Iya, dan kayak di belakang panggung. Jadi tidak sesuai. Jadi tidak sesuai. Tidak sesuai. Tapi karena emang di belakang kita fine aja udah gitu. Nah, riset ketiga baru teman-teman gua habis itu berhenti. Influence lu terhadap musik itu mulainya dari mana? Siapa band Abang-abangan pakau gue. Abang-abangan pakau lu? Enggak. Lebih tepatnya adalah gue yang bantuin mereka nyuntikin biar dia pedau. Jadi waktu SD gue mainnya sama anak kuliahan. Terus dia jadi kurir putau cuy. Pahanya 25.000. Sebentar, aduh ini terlalu aneh, terlalu cepat. Gimana sih ceritanya? SD gue jadi Gue lagi nanya soal dari mana influence musiknya. Ini nyambung nih. Lu buka dengan bilang waktu lu SD, lu kerjanya ngebantuin orang nyuntik. Iya. Wah, gue kelas 6 bisa nyari nadi yang bagus. Nyuntik ya. Cuy, dulu jarum sebiji buat rame-rame, gue cuciin pakai ranget. Nggak ada gimana ceritanya lu bisa? Abang-abangan gua kenalnya ya karena Setiabudi kan. Daerah tempat dari tinggal. Setiabudi, Jakarta Selatan. SMA 3 dekat rumah gua. Satu nih abang-abangan nih, satu anak hardcore, satu anak punk. Terus gue anak SD bisa diterima sama anak-anak SMA. Nggak tahu kenapa. Jadi gua kalau dipalak mereka bantuin, mereka ngebukin gitu. Wah, abang gua banget deh. Tapi lu punya abang? Cewek nggak punya abang. Oh. Kakak cewek dong satu. Ini temannya kakak lu, bukan? Kenal sama kakak gue. Oh. Karena satu Yeah. Setiabudi kenal-kenal aja. Gue juga kenal. Apa lu cuma nggak bongsor? ramai. Pada zaman itu lu bongsor kali. Jadi gendut, nggak kayak anak kecil juga. Iya. Oh. Tapi gue inget banget tuh. Jadi 2 orang nih. Satu anak punk, satu anak hardcore nih. 94 gue dicekokin musik hardcore sama punk. Dari 2 orang ini. Apa bandnya waktu itu yang Pertama lagi kali banget? Social Distortion, kalau hardcore gue dicekokin Rikers. Album Brother versus apa Enough. Pokoknya judulnya gue inget banget. Ngedrum pertama kali tuh lagu Enough is Enough-nya Rikers. Oke. Gitu. Jadi dari awal influence-nya udah bagus kelihatannya. Dia nggak bilang tuh pas zaman pertama kayak beliin gue barang dong apa? Bedak. Ngomongnya bedak. Bedak karambol. Bedak karambol, respect. Anak SD mah iya aja. Anak SD iya aja. Beli di Batu Raja. Batu Raja. Setiabudi Batu Raja. Gue naik sepeda BMX. Wow. BMX KW lagi, Iya, ya gak? iya. Yang di Harley-Harleyin gitu. Iya. Jadi dikasih behel pagar. Iya. Ini ditukikin jadi kayak lowrider. Iya. Begituan tuh. Gue inget banget yang jual namanya Babe. Orang tua dia tuh cuma di bongkaran sama ada seng. Nah, kabarnya dia tuh pengecer kecil. Biasanya BD gede tuh ketemunya di deket Sizzler tuh. Sizzler. Iya, gitu. Nah, udah beli 25.000 cuy. Paket hemat namanya. Dapat berapa banyak tuh 25.000? Paket sekali nyuntik sama sekali ini. Sekali sedot. Nah, udah tuh suntikin pertama ini putau kali. Ya? Putau. Pertama kali kayak wah kok enak kayak nyoba kali ya gitu kan. Putau gitu. Terus kok udahannya dia kriminal cuy. Dia, bukan lu kan? Bukan dia. Ya ilah cuy. Ubin orang di tak dibongkarin. Nah, ini logikanya nih. Lu tidak punya skill menukang dengan baik. Bongkar ubin kan pasti pecah-pecah cuy. Iya. Laku.
Jualnya kemana juga. Nah itu dia, laku. Tapi emang Putau ya, ini kelihatannya 90-an ya. Bah cuy, Setiabudi kan dulu Putau, 90-an. 90-an ya. Putau tuh Setiabudi Putau banget tuh. Set, ada tetangga gue tuh dulu Putau banget. Pokoknya tuh teman-teman gue tuh 80% meninggal. Wow. Atau mengalami gangguan kejiwaan. Sekarang ini. Putau nih, set. Tiba-tiba gue lagi jalan tuh di samping gang kecil di sekolah Ar-Rahman punya Dewi Motik. Iya, ada gang kecil tuh. Tiba-tiba ada orang muncul, pala doang dari semak-semak. Kan lu kayak kata, anjing kapan? Mau bayarin Air Jordan nggak? Berapa? 100.000. Wah, murah bener. Mantap. Mana barangnya? Ada nih. Tapi sebelah kiri doang. Kata dia gini. Kalau mau lu DP, gocap dulu. Ntar gua ambilin yang sebelah kanan. Tapi besok. Tapi Putau itu ya, karena itu juga generasi gue. Gue tahu banget Putau betapa bikin orang jadi gila cuy. Barang-barang gue punya saudara yang Mutau, sepatu gue hilang, jam tangan gue hilang semuanya, maling semuanya. Iya. Kenapa ya? Putau tuh spesifik banget gitu. Di kriminal ya? Iya. Di kriminal. Ya? Nggak tahu gue. Segitunya banget bikin ketagihan sampai mancing orang nggak kayak sabu. Nah, gue gitu. rasa itu. Karena itu ampas kan, harusnya dibuang kan. Kokain, heroin gue lupa deh. Pokoknya ampasnya itu adalah Putau. Harusnya dibuang, ini dijualin, diolah lagi sama doi. Gue dengar bahkan saking emang bahkan penjualnya udah berhenti jualan karena ini mah aduh ini udah ngaco nih. Ini nggak usah kita Ini jual ngaco gitu. nih. Iya. Ada berhenti juga pada akhirnya. Iya. Nah, jadi lu waktu SD tuh jadi kurir disuruh beli bedak. Iya, terus lama-lama dia bilang kata nih pokoknya bilangnya dia obat. Buat ini aja, buat. Terus lu make? Apa? Akhirnya make? Enggak, karena gue melihat itu kriminal. Jatuh kriminal, ngapain gue bang? Iya. Nggak capek-capekin gue. Iya. Jadi marah-marah. Iya. Speak-nya jago banget cuy. Gitu ya, speak-nya jadi. Pinjem. Gue pernah iya, gitar. Gitar ropong dong mau main. Dijual sama dia. Iya. Nah habis itu gue bilang ini nggak beres nih narkoba nih. Iya. Ditawarin, cuma gue nggak mau. Iya, itu zaman itu ya. Sepatu, jadi misalkan lu lagi main ke rumah teman gitu ya, terus lu naruh sepatu di depan kan? Ambil. Lu nggak ada. Jangankan topi, kita lagi jalan naik motor, naik ojek, tiba-tiba ditotot. Stop! Ya, gitu. Tak! Jahitan 8 nih. Jahitan 8! Aduh anjing. Charlotte Hornet nih. Iya. Ya ampun, lucu banget. Alonzo Mourning. Iya bener, gila, 90s abis. Karena dulu tuh epidemik palak itu gila banget pada zaman itu. Di bis kalau udah ada masuk STM, takut tuh. Antara di bis atau turun. Iya. Gue pernah lari di got gara-gara menghindar. Jadi lompat ke got terus lari gitu. Iya. Saking banyaknya palak gitu di mana-mana. Dulu di Bintaro juga banyak banget tukang palak. Wah, yang kocak lagi nih ada cerita nih. Gue turun di Tanggul. Tanggul tuh depan pasar rumput. Turun, tiba-tiba ada orang mabok cuy. Tatonya sampai muka-muka saat itu ya. Karena saat itu tuh menurut gue tato yang ekstrim cuma galang rambu anarki di sini. Ini di muka. Wah anjing. Wah. Zaman sekarang udah jadi rapper tuh. Iya. Realnya. Terus ngomongnya namanya. Mumbling. Mumble rap. Terus tiba-tiba ke gue lagi nih. Black. Mana aja lu Black? Gue dipanggil Black cuy. Weh. Ada biasa. Daripada gue dipanggil. Iya. Wah, lu yain aja dulu. Black nongkrong dulu, Black. Gimana? Nyokap. Kemarin sorry ya gue udah lama gak ke rumah lu nih. Gue dari jam 4 nih nemenin dia intisari sampai jam 8. Demi gak dipalak, cuy. Dan salutnya gue, ada teman-temannya dia datang. Mereka nggak tahu kalau gue bukan Black. Sama-sama belernya. Iya. Lucu banget. Iya. Tapi gue gara-gara lu cerita itu gue juga pernah ngalamin hal yang sama. Gue pernah naik bis. Kayaknya 6.13. Iya. Terus ada orang dulu ya, gue kecil dulu. Jadi kalau ada orang nyamperin gue, aduh ini mah pasti dipalak nih. Gue nggak usah ngelawan aja. Terus dia nyamperin gue, terus dia duduk, terus dia ngobrol sama gue. Sendirian aja. Terus dia ngobrol-ngobrol. Kan gue ngiyain kan, persis kayak lu biar nggak dipalak. Tiba-tiba, ayo kita turun sini, kita makan gitu. Terus turun dimakan. Terus gue, ini ujungnya apa nih? Gue mau diperkosa? Apa? Nggak jelas gitu. Terus ujungnya udah, makasih ya. Udah, cabut. Gue pulang. Apaan yang motivasinya apa aja? Gak tahu. Lagi kesepian kali dia. Iya. Gue juga, tapi sering banget tuh
Pokoknya bener ya, tahun 90-an tuh tahun yang aneh. Orang tuh kelakuannya banyak yang aneh. Asli. Mungkin karena Putau juga. Iya. Nah, lu kan itu SD tuh. Iya. Itu suntikan pertama. Waktu lu SMP dan SMA, siapa tuh yang bikin lu tetap bertahan di musik itu? Lu nggak ganti gitu ke rap atau apa segala macam? Oh, karena Musik udah tetap gitu di skena musik aja. karena gue tuh ya, tapi balik lagi. Kuat ya, gue pikir kuat banget lu ngerokok. Tapi Lu sehat? Sehat sih, sehat. Tapi balik lagi cuy ya. Namanya juga orang ngeband, nggak sekitar suka-sukanya pang. Nirvana dimainin, Kus-Plus dimainin, Oh, iya sih. Riff dimainin, Iya. AP dimainin gitu Lu kan. sampai main di festival-festival sekolahan gitu. Gue pernah di sekolah lu tahun 98 gue daftar audisi di Gons, kagak keterima. Iya, emang aneh Gons. Tapi ya gila cuy, pas gue datang anak Regina Pacis. Iya. Regina Pacis. Iya. SMA lu mana? SMA 3. Oh, SMA 3, SMA bagus ya. Iya. Terus Terus pas gue audisi, gue lagi SMP. lu SMP ikut SMP. audisi untuk yang Gons? Iya, Indigons. Wow. Ya soalnya kalau sekolah-sekolah Katolik itu ya isinya ntar Tarki yang ikutan, Recis, Iya. gitu Sumbangsi. Tapi Recis kan jago-jago gila. Iya. Regina Pacis tuh udah dulu emang terkenal jago main alat musik. Iya. Atau sekarang ya. Iya. Intinya ngeband gue karena emang kita circle-nya demenan yang sama gitu kan. Ke bawah tuh terus-terusan. Gitu. Tapi balik lagi ya, gue tuh pernah merasa gini Ji ya. Yang menjadi pang yang anti ini anti itu. Hari buruh demo gue tuh 5 kali berturut-turut ikutan 5 tahun. Wow. Sampai ketika mereka milok kaca McDonald, terus mecahin fasilitas umum kayak gitu-gitu, gue. Ini bener nggak ya? Tapi kata orang situ yang ngebawa kita, nggak, ini kita harus mencuri perhatian, gitu, biar didengar apa yang kita mau. Bener nggak ya gini? Gitu. Gue benci McDonald, adik gue paling kecil yang adik gue cewek nih, yang gue sayang, dia ulang tahun minta McDonald. Lah kan bingung ya, gue sayang sama lu. Iya, jadi kayak banyak banget pertentangan dalam diri gue. Akhirnya lu tinggal dunianya. Gue sempat muak tuh ya, tahun 2007. Gue tuh muak banget sama semuanya. Akhirnya gue nggak ngeband, dengerin musik punk tapi yang masih punk rock yang ringan. Dengerin musiknya yang lain gitu kan, tapi masih dengerin punk rock sih. Baju gue langsung berwarna semua. Dan itu bertahan cuma setahun. Kayak enggak gue nih. Iya, akhirnya balik lagi. Iya, balik lagi. Tapi gue sampai sekarang sih bilangnya, gue malas sih sekarang kok punk itu kan. Orang bilang, Gofar mau bukan punk, udah ini, udah itu. Ya gue tidak menyalahkan lu bilang gitu sih, dan memang ada benarnya. Dan gue tidak. Sekarang ini sih gue kayak terlalu sufi ya, punk itu ya. Lu kayak butuh predikat dengan tindakan yang nggak boleh tercela gitu. Kalau lu mecun dikit sama korporat, bukan punk. Lu melenceng dikit, bukan punk. Jadi terlalu banyak aturan. Kayak gitu banyak sih. Nah, gue nyebutnya puritan. Di stand up comedy juga kayak gitu. Itu di stand up comedy itu Ramon Papana tuh yang kayak gitu tuh. Enggak, ini nggak stand up, ini nggak gitu-gitu. Di rap juga ada, di hip hop Indo juga ada. Makanya ya kan mumble rap bukan rap. Gitu kan. Tapi ada juga kayak gitu. Tapi kan sekarang kan lu udah jadi personality ya. Dari tadi lu bilang tadi ngeband, habis itu ke MC, terus udah gitu lu mulai sosmed dan segala macamnya. Yang bikin lu dipanggil hard rock apa? Karena saat itu tuh gue ketemu sama Abigail, sekarang di Jack. Dia tuh punya podcast sama Rapot, si Abigail. Terus gue ketemu sama Bobby. Si Abigail kenalin gue ke Bobby Mandela. Bobby Mandela ya. Kenalin ke Bobby dan kayak, nih gue ngeliat lu nih sosmed nih, anjing juga nih lu. Terus pertama kali Bobby kalau nggak salah ngeliat gue nge-MC deh di Rolling Stone kalau nggak salah. Wah, ini kayaknya jadi penyiar nih. Nah, sebenarnya gara-gara Abigail dan Bobby lah gue akhirnya bisa, mereka yang membuka mata hard rock untuk nih kayak harus nyari yang. Ya, itu sebenarnya pertanyaan gue. Waktu lu interview gue tuh sebenarnya pengen nanya itu, tapi gue pikir gue tanya aja. Lu tuh soalnya belang banget dengan apa yang gua dan banyak orang pikir hard rock gitu. Jadi gue kagum sama siapapun yang berhasil berargumen untuk bawa lu ke dalam. Gue tanya sama Marco, sama Prita, sama dulu ada beberapa bos-bos lah gitu kan. Mereka bilang, lu soal dulu gue track sama hard rock siarannya, jadi penyiar tamu. Lu milih tracks atau hard rock? Gue bilang tracks, karena tracks tuh gue
kayaknya masa gue banyak Anthrax dibandingkan hard rock gitu. Hard rock tuh terlalu mewah gitu bagi gue gitu. Tapi lu mau masuk hard rock, ya mau sih gitu. Kayak sesuatu yang wah dari PGC tiba-tiba ke Pacific Place gitu. Oh, iya. Terbiasa di PGC, tiba-tiba gue main ke Pacific Place, gue seneng gitu kan. Seneng gitu. Terus? Iya, gue seneng gitu kan. Alasan lu apa? Yang pertama, lu tuh keberatan nama hard rock. Lu nggak pernah muterin rock yang hard. Yang kedua, menurut kan gue juga melihat hard rock lah. Iya. Gue pendengar radio juga, tapi gue nggak dengerin. Tapi gue tahu nih orang-orangnya siapa aja. Gue bilang gini, lu tidak punya penyiar yang berpresent laki-laki. Iya, mungkin. Yang wah ini bangor banget nih gitu, nggak bisa dibilangin gitu. Tampangnya udah begini gitu. Iya. Pada ketawa tuh. Jadi udahlah di tes. Marco lagi ya. Iya. Iya makanya. And just married. Iya. Gue panggil dia Timur. Iya. Titit murung. Ngomel mulu, cowok ngomel mulu, tititnya murung kayaknya. Kagak pernah dibikin happy. Terus udah gitu? Ketawa tuh mereka tuh. Ketawa, akhirnya masuk tuh. Gue mengalahkan semua kandidat-kandidat, termasuk kandidatnya salah satunya adalah Adriana Colby. Oh gitu, ada beberapa nama sebenarnya. Ada, karena Andira itu kan siaran macam-macam. Iya. Salah satunya siaran sama Joko Anwar. Oh iya? Iya. Wow, gue baru tahu. Terus iya. Jadi Andira tuh setelah Bayu pagi, sore tuh ganti-ganti terus. Siapa termasuk gue. Andira anjing nak gang mana nih masuk nih. Cut pertama. Ngomong-ngomong, gue ngomong gini, tai lendir, berak lendir. Ragu kan. Kata Bobby gini, Pak, ini radio jangan ngomong tai berak ya. Iya. Sip gitu. Cut kedua, Atrokes, masuk gue nggak boleh ngomong berak sama Bobby. Aduh anjing. Gak bisa dibilangin dah. Marahin lo sama Andira? Marahin, Par, jangan enggak. Ini akhirnya Andira tuh yang ngajarin gue apa itu penyiaran. Karena gue tuh angkatan gue tuh kan ada broadcaster. Yang lain lagi pada ikut pelatihan. Gue juga ikut pelatihan, tapi bedanya gue udah masuk prime time sore. Sama kayak lu, gue dibenci nih. Iya. Masih angkatan gue. Tai banget nih orang. Ikut pelatihan tapi udah masuk prime time. Mulutnya kayak gitu. Iya. Kagak hard rock banget gitu. Wah, sorry, gue penasaran deh. Lu bilang lu dipertimbangkan karena lu sebelumnya jadi bintang tamu. Waktu di Trax lu suka ngisi apa? Jadi bintang tamunya siapa? Wah, itu kocak tuh cuy. Si ini Jimmy Rio. Oh, Jimmy Rio. Nah, itu juga begajulan tuh. Makanya, kayak gue suka. Kayak lu nyambung di situ. Sehari gue siaran di hard rock. Besoknya di Trax. Besok lagi di hard rocknya di mana? Di sore? Di sore. Bareng sama Bayu? Andira. Bayu enggak, udah Mandira, ada. Andira ganti-ganti tuh. Jadi selang-seling tuh. Gue nyamannya di Trax dulu. Cuma hard rock kayaknya gini, apa ya? Gue bilang kayak tadi. Masuk mall yang gede, yang adem kayaknya. Wah, ini kayak seru nih gitu kan. Jadi sesuatu yang baru buat gua. Udah sampai kelar 9 tahun dah. Berapa lama? Karena mereka harus memaklumi, tampaknya mereka memaklumi lu ya, karena orang masuk ngomong berak, ngomong tai itu. Oh, gue nyela-nyela hard rockers. Misalnya ada nyela gue nih kayak, apa sih penyiar nggak jelas banget. Coba tuh lihat avatarnya. Wah, ini kayak isian risol di mukanya nih. Isian risol. Berantakan gitu. Nah, gue nyela-nyelain tuh yang gayain gue. Tapi lihat dari fisik, karena avatar. Avatar. Gitu. Dan habis kocak tuh. Pada ketawa. Akhirnya gara-gara itu tuh, wih, dia aja deh. Nah, ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan gagu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala jeblok rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa nggak langsung ya? Tahu nggak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. gue sih mengagumi keberanian hard rock waktu itu karena
gua datang dari tempaan hard rock yang bilang kita tuh lifestyle and entertainment station banget. Banget. Iya. Bahkan siaran di Bandung nggak boleh nyunda. Kan aneh sebenarnya karena mesti Jakarta banget. Yang akhirnya diganti, emang harus ada Sunda-Sundanya. Iya. Tapi dulu Hard Rock FM tuh Uli Herdinansyah gitu. Yang begitu tuh. Iya, yang keren, idola-idola. Ya gue juga mengidolai Uli ya. Dulu semua angkatan gue tuh pengennya jadi kayak Uli gitu. Sehingga ketika masuk lu, gue bilang, anjing ini perubahan yang ekstrim banget. Di dalam sendiri, di dalam MRA bahkan. Lu dianggap aneh atau enggak? Karena gue tahu Soleh juga unik waktu di iRadio. Iya. Soleh juga aneh sendiri, tapi Soleh diterima gitu. Jadi MRA punya kecenderungan untuk berani bawa talent gitu ya. Jimmy juga berani mereka. Betul. Jimmy Buluk. Iya, berani banget itu. Iya. Dan kelihatannya karena Jimmy Buluk sukses di sana, mereka mau bawa lu. Tapi kan Hard Rock kan brand yang ini banget. Bukan Trax. Iya, dijaga banget. Dijaga gitu. banget. Di dalamnya itu tuh sempat ada yang, duh nih orang nggak hard rock banget ya. Karena dulu sempat digituin. Banyak. Makanya gue bilang malu tadi kan waktu itu di ngobrol kayak, lu kayak gini sih? Iya. Itu gue alamin juga. Melihat ada sosok anjing nih anak gang nih, bercandanya begitu lagi, mulutnya kagak kejaga banget gitu, masuk siaran sore. Tapi ternyata tuh banyak banget pendengar baru yang pada akhirnya bilang, wah ini sederhana banget ya orangnya gitu ya. Nggak perlu trying too hard buat ngelucu. Tapi kita ngomong biasa ya udah orang pada ketawa gitu kan. Nah, terus ini yang terjadi akhirnya salah satunya tuh menjadi bumerang bagi gue dan Andira. Karena ternyata dari pantauan Marco, bos-bos di atas bilang ini baru pertama kali dalam sejarah terjadinya 90% mendengar cowok. Oh. Iya, nggak ada pihak perempuan di situ. Biasanya cukup rata sih. Ini testosteron tinggi banget. Akhirnya kita ngapain ya? Kenapa ya? Padahal biasanya kalau ada cowok yang cowok banget, cewek suka dengerin. Nah, seneng gitu dengerin. Kalau mau tahu anjing-anjingnya dengerin cowoknya si anjing nih ngomong nih. Iya. Karena waktu gua sama Steny itu juga dua cowok seneng karena anjing tongkrongan gua nih, cewek seneng karena anjing ada cowok nih. Iya. Tapi mungkin keras mungkin gini kali ya, alasannya karena bercandaan lu kan rada-rada, mungkin para aktivis perempuan akan merasa lu tuh seksis gitu bercandaannya gitu. Lu sama si Andira. Mungkin itu alasannya kali ya, cewek-cewek jadi bete gitu. Gini, ini kelemahan Andira sih menurut gua. Emang Andira tuh lemah. Kelemahan sekaligus keunggulan. Keunggulan dia adalah dia gampang blend sama semua orang. Lu mau baru ketemu sekali, langsung siaran, dia bisa nyambung. Andira tuh keunggulan di situ. Tapi kelemahannya di situ juga. Dia nggak punya karakter, ngikut aja. Jadinya. Nah, jadi menurut gua nggak ada pihak yang seakan-akan membela itu cewek. Harusnya lu enggak sih Far, kalau menurut gue nih gitu. Andrea nambahin. Itulah alasan kenapa akhirnya masuklah Ari. Itu adalah alasan yang paling utama. Karena harus ada yang membela si sisi ceweknya. Waktu lu dipasangin sama Ari, itu juga menurut gue kombinasi yang berani banget ya. Karena Ari Arinya kan emang ceplas-ceplos ya. Ari tuh lucu banget ya, Ari Kirana tuh lucu banget. Asli, kocak banget asli. Lucu banget. Tahu nggak salah satu cerita Ari Kirana favorit gue adalah dia bilang, ini sebenarnya bisa jadi materi stand up deh sebenarnya deh. Jadi Ari bilang pembantu zaman sekarang pada pinter bahasa Inggris. Jadi gua susah ngomongin pembantu pakai bahasa Inggris. Biasanya kan suka ngomongin orang kan pakai bahasa Inggris kan. Cuman karena pembantu bisa bahasa Inggris, dia ngajarin suaminya bahasa banci. Jadi suaminya kalau mau ngomongin pembantunya, like mah tidore gitu. Lucu banget lihat suaminya bahasa banci tuh ngomongin pembantu. Tapi itu kombinasi yang juga nggak lazim. Menurut gua itu kocokan berat. Itu siapa? Marco yang punya ide. Iya, atasan-atasan sih. Iya, itu. Dan lu cepet nggak masuknya dengan Ari Kirana? Karena ternyata Ari balik lagi, dia tuh gampang. Gue tuh pertama kali inget banget pas dipasangin sama Ari. Cuy, kita gimana nih bagi bagian? Udah lapur, sejalannya aja gitu kata dia. Udah. Nah ternyata gue baru nemu nih. Ketika 2 kali siaran sama dia, wah gue nempatin posisi di sini nih. Gue ngebully dia. Gue memposisikan diri dia orang yang nggak tahu teknologi. Dia tua tapi pengen terlihat muda tapi nggak bisa gitu. Nah itu gue posisi di situ terus tuh. Terus dia yang nggak cewek tapi cowok. Dari pokoknya gue ngebully di situ saya udah. Ironis sebenarnya karena Ari Kirana kan cantik ya. Iya, tapi emang dia emang kelakuannya mamang-mamang. Mamang-mamang. Ya, sorry bukannya gimana-gimana, tapi kan dia punya sebuah apa ya, sebuah kelebihan unik.
ini gue bilang unik ya, adalah dadanya rata kan ya. Iya. Iya, itu unik menurut gue. Iya. Nah, dia bilang gini dulu, gue ketawa banget. Pur, gue tuh sedih banget karena anak yang paling kecil manggil dia papa. Ya Allah. Manggil bokapnya papa juga. Aduh lucu banget lagi. Gue mau operasi deh Pur, katanya. Ya kalau lu nyaman mau operasi aja gitu. Tapi ini gara-gara lu nih, katanya anjing nih, lu bilang-bilang tete gue kecil sih. Jadi orang enggak kalau gue gede tiba-tiba. Lucu banget. Lu sama Andira berapa lama? Oh, gue sempet dipisah dulu, Andira, gue dipisah sama Rio dulu, gue sempet Rio Wicaksono. Abis itu sama Andira lagi, baru sama Ari. Oh, jadi total sama Andiranya? Andira mungkin 3,5 tahun kali ya. Sama Ari? Sama Ari tuh 3 tahun. 3 tahun sama Ari. Sama Surya? Sama Surya 1,5, Rio juga 1,5 kalau nggak salah. Oh, sama Rio lama ya? 1,5 tuh lumayan loh. Setahun. Iya, Lupa gue. Iya. Jadi sebenarnya yang fleksibel dan mudah beradaptasi juga lu. Iya sih. Ya. Karena menurut gue ya paling pertama karena gue kenal Andira ya kan, teman gue dari SD. Andira tuh ke lu sebenarnya belang. Andiranya pinter nyambung ke lu. Lu sama Ari Kirana sebenarnya belang. Mungkin elunya juga masuknya oke. Nah, gue sama si Andira yang ngumpan. Gue nyemes. Sama Ari, gue ngelit. Dia yang nyemes. Ya ganti role. Sama Rio? Sama Rio pengumpan. Oh, lu yang nyemes. Sama Surya, dua-duanya nyemes. Iya. Tapi itu juga kalau lu sama Surya di mata gue tuh kayak Hard Rock FM nih kayaknya berdamai untuk menggunakan warnanya Gofar sebagai yang paling kerang gitu. Karena tadinya kan ada Andira untuk nyimbangin, Andira untuk nyimbangin. Udah bareng aja sama Surya. Gue bilang sama Surya, gue tuh sama Surya tuh kalau siaran tuh kayak Neymar sama Messi. Dulu tuh pengen ngegolin terus. Iya. Jatuhnya udah gong lucu nih. Gue ada mau masukin lagi nih. Dia ada lagi lama-lama kadang-kadang pecah, kadang-kadang dragging. Iya. Betul. Gitu. Lu kalau siaran ada operatornya? Tadinya gue konsol sendiri. Kalau sama Ari, gue konsol sendiri. Kadang-kadang cuma semenjak Ari tuh gue capek. Kalau Mario Andira yang megang. Rio yang megang. Pas sama Ari gue awal-awal yang megang. Awalnya capek. Karena gue pengen ngomongnya udah. Akhirnya si operator udah. Semenjak Ari tuh pakai operator. Sampai Surya pakai operator. Oh iya. Karena kadang-kadang yang ngekat operator. Kalau lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Kayaknya operatornya juga nunggu ya. Atau enggak gue gini. Iya. Tombol next. Itu kalau lagi udah tangan udah siap. Iya. Aduh lucu banget. Gue sering ditanya sama orang, lu nggak kangen siaran? Kangen sebenarnya. Cuman waktu kemakan banget sih. Iya. Waktu lu akhirnya kapan tuh di antara mana lu mulai ngerasa elunya sendiri sebagai individu tuh makin gede dengan konten-konten yang lu bikin di YouTube? Karena waktu itu ada transisi juga, lu main film. Lu main film apa sih sama Dani ya? Atau apa sih jadi preman? Iya, sama Dani juga. Terus banyak lah gitu. Artinya karirnya lu sendiri juga jalan tuh, tumbuh kembang. Pada masa apa tuh? Pas sama Ari Kirana lu mulai ngerasa personal brand lu tuh? Sih, sama Andira sih ya. Karena yang ngerengin gue tuh Andira. Gue tuh nggak bakal bisa jadi kayak gini kalau Andira tuh nggak punya umpan yang bagus gitu. Jadinya Andira ngerengin terus. Iya, jadi Andira yang nambah sinarnya. Iya. Andira tuh yang ngerengin gue banget deh, si Andira kalau pas siaran gitu kan. Terus udah tuh mulai ada brand-brand yang tertarik. Oh ini ya, duitnya enak ya gitu. Gue dari motor Mio ke Vespa, Matic, besok beli mobil. Mobil itu kayaknya kecintaan lu juga yang tadi sempat diangkat kan gitu, musik ya. Lu seneng mobil karena mobil lu kan dari punya gaji proper. Maksud gue, sebelumnya sih kecintaan lu sama mobil itu dari mana? Udah lama. Belum lama semua kan? Jadi waktu gue SMP di kamar gue tuh cuma ada 3 poster. 4 deh. Poster musik. Liga Italia. Liga Italia apa tim? Dulu gue pakai ini Inter Milan. Terus berikutnya ada basket. Iya. Panini gue pajangin semua. Iya, Panini. Iya. Gue selalu bilang gue berhenti tahu basket
ketika Tony Kukoc masuk Bulls. Udah tuh gue nggak tahu lagi. Oh iya, berarti 96, 95. Iya, kartu basketnya emang masih ada. Masih ada gue. Iya. Masih Berarti tahu basket Tony Kukoc masuk. Spesifik banget lagi. Terus udah gitu, sama Terus- satu lagi mobil. mobil. Apa tuh posternya? BMW. BMW. BMW E39 sama BMW 2002. Gitu, jenisnya 2002. Itu gue pajang aja gitu. Karena E39 itu gue yang sedan. Tapi ketika gue SMA, lulus SMA, gue melihat ada mobil E39 tapi aneh nih. Bilangnya dulu apa mobil peti mayat, station wagon. Wah, anjing nih. Gue harus memiliki posternya. Bukan mobilnya. Iya. Harus memiliki Gua posternya. hunting tuh posternya cuy, dapet. Kamu dari internet cuy, ada Iya. mahal banget. Iya. Internetan. Iya. Terus akhirnya beli poster, dapet, udah tuh. Terus gue ngebayangin tuh, gue sampai gue inget-inget peleknya, warnanya 2018 terrealisasi. Wow. Iya. Sampai peleknya gue samain dari memori gue yang dulu. Dan lu kan banyak banget akhirnya. Lu punya banyak mobil ya sekarang ya? Iya, lumayan. Berapa mobil? 7. Banyak banget. Karena sayang, yang paling lu sayang yang mana? Yang BMW itu? Duh, banyak orang kayak, wah Gopar mah mobil nggak bertahan lama, dijual lagi. Tapi bagi gue, kan gue beli mobil kan balas dendam masa lalu ya, yang nggak pernah gue bisa beli. Akhirnya gue bisa beli nih. Makanya tahun-tahunnya tuh yang muda paling cuma 2 atau 3 gitu. Iya. Sisanya tua semua gitu kan. Itu yang dulu gue lihat di jalan tapi anjing keren gitu. Lihat di jalan keren gitu. Gue beliin yang dulu nggak bisa gue beli waktu masih miskin. Dan ketika udah punya, ya udah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika lo mendapatkan mimpi itu, kenapa lo jual? Kan kendaraan impian. Iya. Tapi bagi gue, mimpi itu kan bertingkat, Oh. berlapis. Makanya gue hajar posternya dulu. Gue nggak berani melebihi kapasitas gue gitu kalau bermimpi. Gue kalau bermimpi itu yang deket dulu, yang kira-kira bisa gue gapai. Baru ketika udah satu dapat, pasti ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Gue lebih ke situ. Makanya mimpi punya posternya dulu. Iya. Nah, makanya ketika ada mobil lain yang impian gue modif, udah pol, gue jual, beli mobil lagi, ya gue modif lagi. Gue demen ini prosesnya ya? proses modifikasinya. Bengkelnya, ngobrol sama montir, gue demen tuh. Makanya gue bikin otomotif, beda mungkin sama konten lain ya pada saat itu ya, yang mengejar duit dari ATPM gitu, atau mereview mobil ATPM gitu. Gue lebih ke ketika ngeliat bengkel nih, ada bengkel kecil, misi gue cuma satu, Ji. Ini bengkel-bengkel yang bagus. Kan bengkel-bengkel bagus kan cuma tahu segelintir orang ya, yang anak mobil doang. Tapi kan mereka nggak sadar bahwa ternyata anak mobil tuh kuenya kecil. Yang kuenya gede adalah pemakai mobil. Yang lu pakai doang. Iya. Yang kalau beli ban di mana ya, Google. Iya, Toko ban iya. Jakarta Selatan. Iya. Gitu. Nah, misi gue adalah mengenalkan bengkel-bengkel ini supaya lu wajib dapat rezeki lebih. Udah. Itu doang. Dari mana keinginan itu munculnya dari mana? Karena gue ngobrol, kok ini bagus banget ya? Kok harganya murah ya? Kok hasilnya oke? Makanya gue review bengkel-bengkel itu, gue taruh, bikin satu segmen khusus namanya Skutomotif. Di ini, banyak yang bilang, ya enak ya, Gopar ngebengkel pasti di endorse. Itu 95% barang-barang itu gue beli pakai duit gue sendiri. Orang ngasih, bengkel kecil, nggak usah dibayar. Kagak mau gue. Karena memang lu pengen bantu. Iya, niat gue kan pengen ngegedein bengkel-bengkel ini, bukan ngegedein ya, itu terlalu sombong ya. Iya. Pengen ya ikut-ikutan konten bareng seru-seruan lah gitu. Tujuannya ya lu harus dapat rezeki lebih, udah. Dan ketika lu bilang mimpi lu terhadap mobil naik terus, jadi lu akan belanja terus ke depannya Belanja untuk ngejar terus. Ngejual lagi, keluarin dulu 2. Bapak bantuin gua mau nggak? Abe. Gua ada mobil idaman. Abe. Tapi mobil idaman ini historis. Abe. Tapi kan karena lu koneksinya ke situ, siapa tahu lu bisa bantu gue. Mobil pertama gue tuh Honda Accord 79. Oh, tahu. Warna coklat. Overheat mulu ya? Overheat mulu. Enggak. Aman, punya Aduh, lu. itu mobil butut banget zaman Yeah, dulu. Gue cicilannya 250.000 sebulan. Waktu itu gue jadi sales, katanya lu kalau jadi orang sales harus punya mobil. Jadi gue beli mobil. Mobil itu butut banget. Gue masih ingat D418AF. Gue kasih nama Charlie Brown. Banyak sekali kenakalan-kenakalan seksual yang terjadi di mobil tersebut. Mobil itu gue sayang banget karena
berkarakter gue Terus nyebutnya. terus lu bangun lagi, cuy. Gue pengen cari. Lu harus bangun lagi, cuy. Iya, gue mesti cari mobil itu. Kalau bisa sih mobil yang, tapi itu mobil pernah urut kabelnya udah nggak jelas gitu. Jadi dibuka terus kabelnya nggak jelas gitu. Jadi kadang-kadang mobil itu pernah mati di atas rel kereta api pas kereta mau datang. Anjing. Kan nggak tahu ya listrik. Kayaknya rel kereta api itu ada medan Statis listrik. Iya nggak tahu. Yeah. Cetet mati gitu. Itu sebenarnya prahara banget. Spion juga cuma nyala, wiper cuma nyala satu karena dinamonya nggak kuat. Kalau lagi ngambek lampunya mati, jadi gua harus gini pakai senter. Tapi gua sayang banget mobil itu. Mobil itu dijual dengan Harga berapa? gua nggak tahu, tapi bukan itu yang jadi masalah. Jadi waktu gue pindah dari Bandung ke Jakarta, mobil itu gue bawa. Mobil itu nggak bisa lebih dari 80 km per jam. Karena kalau naik itu jadi gue pelan-pelan, lama banget tuh dari Bandung ke Jakarta. Gue titip ke rumah nyokap, karena gue masih tinggal sama mertua. Bu, titip ya, nanti aku mau jual. Tapi nggak gue jual-jual karena gue sayang. Sesekali gue datang ke rumah, gue liatin tuh mobil. Lampunya bulat dua. Terus ada anak bangsat yang bikin 1, 2, 3, 4, 5 pakai batu. Jadi kapnya tuh dibeset 1, 2, 3, bocah, tulisan bocah gitu. Gue sayang banget 1, 2, 3, 4, 5-nya juga gue sayang banget. Jadi kadang-kadang gue ke rumah nyokap tuh pengen ngeliat mobil. Tapi nyokap bilang, kapan dijual? Iya, ntar aku jual. Suatu hari gue balik nih. Pikir-pikir lucu banget, tapi waktu itu gue nangis. Suatu hari gue balik, mobilnya nggak ada. Mana mobil aku? Bu, belum selesai ngomong nih. Sini Mas Panja, ibu mau ngasih lihat sesuatu gitu. Enggak, aku mau nanya mobil. Enggak, sini dulu. Ibu mau ngasih lihat sesuatu. Itu mobil di mana? Tunggu dulu. Tiba-tiba ngajak ke belakang. Tuh lihat tuh, mesin cuci ibu baru. Bagus nggak? Bagus. Mobil aku mana? Ibu jual untuk beli itu. Nangis gua. Nangis, ya Allah. Mesin cuci. Lebih coklat dari itu. Itu krem, coklat warnanya. Gimana? Iya agak kayak gini, Kayak tapi gini? kayaknya nggak cat asli deh. Mungkin tuh nggak cat asli. Warnanya lebih tua dari itu. Aduh, gue sayang banget. Gue sampai pergi ke Bancai untuk nyari belakangnya, lampunya gue ganti biar lampunya kayak plastik gitu. Oh, tapi ini yang coupe nih, 2 pintu, lu 4 pintu gue kan? nggak, gue 4 pintu. 4 pintu kan, iya. Gue 4 pintu. Nah, Far cariin Far. Iya. Lu restorasi, cuy. Gue pernah ya. Lu restorasi tuh harus tuh. Gue pernah waktu itu nangis nyetir. Gue lagi sama Gamila nyetir. Tiba-tiba gue bilang gini, aku kangen Charlie Brown. Nangis gue. Oh iya. Gak tahu kenapa gue sayang banget sama tuh mobil. Dan sekarang, sebenarnya udah berapa tahun yang lalu gue pikir-pikir, oh gue pengen punya lagi Charlie Brown. Cariin Far. Honda Accord 79. Iya. Kalau udah coklat sih lebih bagus lagi. Iya. Gue masih inget wanginya kayak apa. Iya kayak gitu coklatnya. Iya. Ada Dan siapapun yang punya tuh Honda Accord 79 yang platnya D418AF atau Anda melihat itu di Bandung, tolong dong di kolom komentar dilepas berapa dong ke gua. Tapi itu mobil butut banget. Gimana cara ngerapihin mobil tua ya? Iya, gampang, restorasi lah semuanya. Restorasi itu siapa? Restorasinya ada, bengkel, ntar gue kenalin lah. Maksudnya semuanya diganti, semua yang ada di dalam diganti. Nah, ada 2 hal. Gua kalau misalkan habis dua hal itu gimana? 2 hal, yang pertama lu beli part-part baru semuanya dari Jepang. Tapi kan udah tua mobilnya. Ada, cuy. Part baru untuk mobil tua. Nos. Respect. Oh ya? Ada. Tapi Mahal. wah, kacau, mahal. Atau restorasinya lebih ke misalnya dashboard yang kusam dicat lagi. Kalau yang itu Gitu-gitu. bisa habis berapa, Far? Gue pernah. Waduh, Kalau yang beli yang dari Jepang itu? ratusan kali ya? Ratusan untuk nyelesain satu mobil. Iya. Ratusan juta. Ada di bawah 500 juta? Nggak nyampe. 200-300 kali ya. 200-300 Tapi juta. baru semua. Tapi saran gue sih mending restorasi aja, tapi nggak usah beli part baru. Kecuali yang krusial-krusial, kayak misalnya kulit jok. Kulit jok. Kan Accord beda kan kulit joknya. Fabriknya beda. Iya. Itu mesti beli. Dashboard dicat aja, setir beli baru. Itu tuh aja. Iya. Bantuin gue, Van. Iya. Kayaknya kalau misalkan Charlie Brown hidup lagi ya, kayaknya nangis deh gue. Nah, lu cek dulu tuh platnya. Kalau udah nggak ada, lu tekin. Lu tekin. Kalau platnya mati ya? Iya, lu tekin. Itu cita-cita gue. Jadi gue bisa membayangkan, gue ngerti kenapa kadang-kadang orang tuh suka sentimental sama mobil gitu, karena ada alasan-alasan historisnya. Betul. Akan berhenti nggak kecintaan lu untuk ngopreknya lu sama yang kayak gitu-gitu atau? Kalau ngoprek mungkin nggak ya, tapi mungkin ininya aja, intensitasnya aja kali ya. Karena kan sekarang kan, orang-orang bilang kan lu enak, lu belum menikah, belum ini segala macam. Mungkin lu akan berhenti ketika situ. Mungkin aja bener. Tapi ketika gue
amin mudah-mudahan gue nanti lebih kaya daripada sekarang kan, ya nggak bakal bisa berhenti sih kayaknya. Iya sih. Iya. Iya. Akan selalu ada mainan baru gitu. Iya, betul sekali. Dan ngomong-ngomong soal lebih kaya dari sekarang ya, itu kalau gua ngeliat lu dan ngoprek mobil lu, itu kayaknya duit bukan sesuatu yang mau lu keep juga ya. Kesan yang gue tangkap gitu. Kayaknya Gofar nggak nabung deh. Kayaknya dia belanja, bikin. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Tapi gue ada per bulan tuh gue ada yang namanya budget hedon. Oh gitu. Iya, bisa berapa persen dari gaji, dari pendapatan sebulan. Itu buat hedon. Iya, hedonnya lebih ke mobil ya. Iya. Dan sekarang kan lu nggak gaji orang kan? Gaji. Nggak gaji orang, masih ada budget hedon? Ada. Respect. Ada. Tapi meskipun kadang-kadang kalap ya. Iya. Misalnya berapa persen, jadi 3 kalinya gitu. Tapi ya udahlah ya. Tapi lu emang kalapnya di mobil berarti, bukan tipe-tipe gue traveling gitu tiba-tiba kemana? Enggak cuy, gue kalau liburan paling lama betah tuh 3 hari, kecuali kerjaan ya. Paling lama betah liburan 3 hari? Iya, gue butuh polusi Jakarta. Apa yang dirindukan dalam 3 hari tersebut? Ya, pernah lah seminggu tuh udah bosen banget sih tuh. Liburan ya, bukan kerja ya, tapi liburan. Iya, liburan. Anjing bosen, balik yuk gitu. Pengennya balik aja gue, aneh gitu. Karena kangen sama mobil lu gitu? Bisa jadi, gue tuh kangen sama, gue tuh sebenarnya kalau nggak ngapa-ngapain lebih enak nge-whisky di rumah atau di kantor, main PS, udah. Kalau di luar tuh jarang banget gue. Ngumpul di sini yuk, kalau mau, tapi jarang banget terjadi gue. Yang lu bilang kantor tuh ini? Ini tuh kantor lu? Kantor gue. Lawless itu apa? Lawless, kita ada 2 rumah, satu lagi di sana, karena udah kepenuhan karyawannya, kita nyewa 1 rumah lagi. Nah, Lawless tuh pakai 2 ruangan di bawah, tapi untuk e-commerce doang. Lawless tuh sebuah PT dengan banyak unit bisnis? Clothing dan F&B doang. Ini apa? Kalau ini khusus buat gua, bukan Lawless. Oh, ini punyanya lu. Ya, jadi mungkin 65% ini kantor gua. Buat pribadi. Tapi kalau misalnya sisanya tuh buat gudangnya Lawless. Tadi gua ngeliat ada baju banyak banget itu. Iya. Itu salah satunya. Lawless ya. Gue juga punya clothingan satu namanya Sekut juga. Gitu. Yang juga ada di sini. Ya. Lu sempat ngintip nggak? Gue ngintip. Gue ngilu sendiri karena gue juga lagi mulai bisnis retail kan, physical. Jualannya susah bener. Jadi ketika gue ngeliatin, ya Allah bagus bener ini. Yang nolong gue ketika pandemi salah satunya retail. Ini clothingan. Ketika burger begini disubsidi sama retail sama si Lawless nih. Lawless-nya. Jadi Lawless tuh F&B-nya tuh burger dan satu lagi ada yang baru tuh hotdog ya. Hotdog. Dan retailnya tuh merchandising gitu, segala macam untuk Lawless. Iya. Karena gue di Comika juga bisnisnya Comika, tapi ntar ada retailnya, ada promotornya dan segala macamnya. Itu akan mencar lagi, akan ada banyak cuy kalau misalnya. Dan lu di Lawless sebagai apa? Co-founder. Jadi ini berlima. PT, jadi punya saham? Iya. Sahamnya rata, semua berlima. Sahamnya rata? Iya, semua berlima. Ya. Terus masing-masing ada tugas eksekutifnya masing-masing? Ini masing-masing ada, masing ada. Cuma ada, kalau gue gini, gue berlima nih. Gue sama Roni misalnya sekarang gitu kan. Gue nggak mau terlibat banyak di kantor. Sesekali aja, gue perlu digaji. Jadi owner yang kerja digaji. Oh, owner yang kerja digaji? Ya. Oke. Jadi lu naruh saham, tapi lu nggak kerja. Dari awal gue tuh berempat, terus tambah satu lagi Roni 5, Amarian sama Semi, sama Ucup, tambah lagi Roni, terus sampai sekarang dia udah. Ini Roni. Pramaditya. Iya nggak ya? Iya. Gue taunya Roni, tapi ini Roni yang sama nggak? Ini baik. Iya. Waluya juga Roni ya. Sianturi. Wabia. Patina Sarani. Ya, dan gue soalnya dari Lawless kan brandnya bagus banget ya, sebagai sebuah brand. Iya. Bagus banget karena gue suka brand, gue pemerhati brand gitu. Menurut lu Lawless itu sebagai sebuah brand itu, atau gini, gue ganti pertanyaannya, gimana cara kalian ngembangin brandnya Lawless sehingga brand bagus itu kan cirinya satu, lu ngerilis apapun, orang pada belanja. Gitu. Kalau lu capek jualan, ya branding. Sehingga ketika lu rilis sesuatu, orang pada berangkat. Betul. Gimana tuh numbuhin brand Lawless tuh? Kalau yang gue lakuin sama anak lakuin ya, kita lakuin itu dari pertama memang kita kan awalnya emang seneng-seneng gitu kan. Mengaplikasikan gimana caranya idealisme menjadi komoditi. Itu PR-nya. Gitu kan. Ya udah kita aja berharap orang lain suka juga gitu. Nah, kalau di clothing mungkin segmen itu awal-awal, tapi ketika kita buka F&B,
wah itu udah mencar. Orang yang nggak tahu musik metal, punk rock apa segala macam juga jajan, belanja for the sake of rasa gitu, atau pengen merasakan ambience baru. Oh gini ya, dikelilingi anak metal gitu kan. Padahal juga nggak datang juga nggak anak metal semua, banyak ibu-ibu gitu kan, banyak om-om gitu kan. Ya nggak semuanya suka metal juga. Jadi Tapi mungkin ketika di Burger, Lawless brandnya jadi agak ngelebar. Kalau masih mau tetap di core-nya, vibe-nya Lawless, itu di merchandise di merchandise retailnya. lebih ke ini sih. Kalau karakter mungkin sama-sama aja ya, tapi lebih ke Customer-nya. udah melebar tuh kalau di Soalnya Burger tuh. Lawless itu ya, bosnya Lawless kan ada sebuah brand, tapi Lawless Burger itu reputasinya sebagai burger yang lihat tuh gila loh itu. Burger tuh gila banget. Iya. Gimana tuh dari lompatnya dari merchandise ke burger? Kita cuma pengen punya sebuah cafe yang musiknya tuh kita banget. Udah aja gitu? Iya. Wow. Punya bar yang musik kita banget, udah kita bikin deh. Pertama di bawah doang, cuma paling 4 meja, 5 meja kali ya, di bawah lantai dasar gitu. Setengah buat dapur, setengah buat ini. Atas gudang. Lama-lama udah melebar. Itu duitnya masih duit yang kalian generate sendiri dari sales, Dari bukan awal. dari investment? Dari awal. Jadi belum ada orang dari luar naro? Belum. Kecuali Lawless Burger Bar Menteng dan Lawless Dog Bar. Itu kalau nggak salah ya 40% atau 35% itu kita ecer Oh, wow. ke orang. Iya. Dan itu hanya bisa terjadi karena orang juga udah ngelihat brand Lawless. Iya. Dan kita juga ini kami tuh juga milih-milih siapa calon investor yang mau invest gitu. Ada yang mau invest nih, siapa? Oh orang kaya ya. Kita nih berunding, coba lihat Instagramnya. Ah jangan, foto selfie semua. Ayo lucu banget. Tapi berarti Harusnya kita klop gitu. Iya. Kalau enggak lu nggak mau. Iya, walaupun ada duitnya. Iya. Karena gue rasa salah satu dan jadi krusial karena Aryan tuh paling tai. Aryan tuh misalnya ada yang DM atau segala macam, mau invest kita dari ini segala macam. Kalian tahu lagu Iron Maiden nggak? Belum. Kalian yang kamu suka apa? Nggak tahu. Kalian nggak lulus. Tai banget Aryan. tapi kayaknya jadi penting karena untuk ngejaga brandnya tetap bagus gitu. Karena dari awal juga lu ngelakuin apa yang lu suka. Betul. Ngajak gabung orang yang nggak. Gue inget gue nonton, kalau gue nggak salah gue nontonnya di ini deh, konten YouTube-nya Urban ya. Siapa nih wawancara Semi kayaknya? Semi masih Riko. Semi sampai ada lu nggak di interview? Nggak ada. Kalau nggak salah Semi juga cerita bahwa kita nggak mau ngeganggu persepsi publik terhadap bukan begitu, maksudnya dia pengen ngejaga brandnya Lawless banget dengan nggak mau kolaborasi sama yang menurut mereka nggak Lawless gitu, supaya dijaga gitu. Jadi ada banyak peluang-peluang yang nggak lu terima dong, gara-gara banyak banget. Hanya karena ada kerjaan nih, tiba-tiba ada kerjaan datang, terus mau masuk di podcast kita kan, kita punya podcast namanya Anfaidah ya. Kita emang bikin supaya buat intinya cuma satu, dagang Lawless, dagang burger sama dagang baju, udah bikin podcast itu, gitu. Terus lama-lama podcastnya banyak yang suka gitu kan. Terus ada banyak brand yang masuk, kayak gitu, tiba-tiba kayak orang nggak asik ya, jangan terima deh. Kayak gak butuh duit, tapi padahal kita BU juga. Tapi orang-orang ini kalau berbisnis kayak apa? Lu kalian rutin meeting mingguan, rutin meeting setiap bulan? Setiap Senin. Semuanya tuh? Iya. Setiap Senin, wow, Iya. disiplin juga ya? Iya. Selalu? Yang dibahas tuh semua unit bisnis? Semua udah bisnis. Semua Apa yang kita penjualan, lakuin, apa segala macam. kita mau buka lagi di mana, terus mau buka cabang baru juga, unit bisnis baru, makanan yang beda. Apa yang paling berat dari ngejalanin bisnis setelah lu jalanin begitu lama gitu? Yang paling, tai banget lah ini. Berhubungan dengan manusia lah pasti. Iya. Entah itu pekerja atau dengan customer, atau dengan vendor. Itu sih, pokoknya dengan manusia lah. Itu paling berat sih. Iya, gue bisa membayangkan. Karena kadang-kadang balik lagi antara nggak satu standar, nggak satu selera. Ada masalah di ini. Pegawainya, kru kami gitu kan, terus kayak aduh apalagi tapi ya pasti semua mengalami hal itulah. Yang membuat kalian tetap jalan walaupun lagi berat-beratnya apa? BU. Tapi kan gini ya, kalau lu jalanin bisnis, oke, lu butuh duit kan. Bisnis yang lagi lu jalanin nggak ada duitnya. Kan kalau BU kan kita tutup aja, kita nyari duitnya. Tapi lu enggak gitu. Apalagi pandemi. Gua kan Kemot itu pernah bikin, Kemot apa Cerah Hati ya? Iya, Cerah Hati. Kemot itu pernah bikin kayak diskusi lewat Zoom. Bagus banget. Gue nontonin semuanya menurut gue. Terus gue tahu F&B robohnya kayak apa gitu. Termasuk
gue denger lolos juga. Tapi kita punya sebuah campaign, akhirnya kita bikin campaign pas awal pandemi tuh, kan ada masanya kalau nggak salah tuh sebulan tuh tutup ya. Akhirnya cuma boleh buka tapi khusus buat ojol. Nah kita bikin campaignnya adalah namanya dropshipping. Oh iya, gue dengar itu jalan itu gerak banget itu. Sekali ngirim 2.000 burger men. Yang bener. Iya. 2.000 burger, Iya. Gila. 1.500, 2.000, rekor mungkin 3.000 ya. Misalnya kita meeting point di Bekasi nih, di tempat A. Dari hari Minggu sampai hari Selasa lu pesan. Rabu kita berangkat ke tempat ini, ya lu datang. Nah, ya udah. Itu jalan tuh, nutup tuh. Karena saat pandemi kita tuh mikir, oke, kita minimal sehari harus dapat sekian biar intinya adalah gaji kebayar, operasional kebayar, udah. Nggak perlu untung. Yang penting itu dulu aja. Gitu. Tapi kan kadang-kadang kayak capek juga kita mau cuan cuy ya. Kita bikin sesuatu nih harus nih, muter-muter otak akhirnya itulah. Bikin kayak gitu. Gue sih selalu seneng sama brand yang dikelola dengan baik, dan gue sih terlepas dari sebenarnya ya, gue kan lagi nggak banyak makan daging sekarang. Gue sebenarnya pengen banget. Gue sampai sekarang kayaknya belum pernah makan lolos sih. Belum pernah makan lolos. Tapi gue ada yang vegan kok. Emang ada lolos vegan? Mau gue kirim bentar? Mau. Iya boleh. Ya nggak vegan sih, nggak vegan maksudnya. Bukan banyak sayur. Kita nggak nyebutnya nggak healthy food, tapi emang bukan daging hewan lah. Iya. Iya. Oke. Nggak, karena gue kadang-kadang ngerasa ya, kayaknya burger itu lolos ataupun bukan, burger itu paling enak dimakannya sama bir sebenarnya. Betul. Jadi kadang-kadang gue ngerasa kayaknya mereka suka mabuk deh, makanya mereka pengen bikin burger gitu. Emang pengen gitu. Iya, gue pernah siapa yang pernah bilang sama gue? Enggak, gue pernah nonton di mana? Bir itu padanannya burger. Iya. Dan gue rasa awalnya itu. Tapi kalau dari situ kemudian bisnisnya jadi gede kayak sekarang, berarti mah emang bisnis savvy aja semuanya, dan keinginan mereka ya untuk nuker jangka pendek dengan jangka panjang, jadi nggak ngambil kesempatan-kesempatan yang lewat karena nggak setia dengan brandnya. Itu menurut gue yang akan moga-moga bikin lolos sih usianya panjang. Amin. Lo ada aspirasi untuk keluar negeri, bikin lolos di Tokyo gitu? Ada yang ngajakin di Singapura. Oh wow. Ada, cuman banget itu. Kita kan senang ya katanya, wah ini kita bisa babi. Tapi kata orang sana, justru jangan. Halal food aja. Karena pasarnya lebih gede halal food di Singapura dibandingkan lu jual babi. Yang bener lu. Ya, gue tuh punya 2 restoran katanya gitu lah. Gue tuh udah cukup pengalaman di sini. Akhirnya jalan atau pas lu lihat orang yang nggak asik juga fotonya? Nggak asik juga. Selfie juga. Banyak filter. Aduh lucu banget udah. Gue miniatnya setengah jam jadinya sejam juga. Gofar makasih banyak ya. Thank you man. Sukses terus. Thank you. Sukses buat karya-karya lu semua. Thank you man, sama-sama. Bye-bye. Bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri, ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.